Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Velita Ciamulani dan aku berasal dari kelas 9I. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah rakyat, yaitu cerita tentang Roro Jonggrang. Dahulu kala di Pulau Jawa, berdiri dua kerajaan besar yang saling bermusuhan, yaitu Kerajaan Bengging dan Kerajaan Prambanan. Kerajaan Prambanan dipimpin oleh Raja Raksasa yang sakti dan kejam bernama Prabu Boko. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik, anggun, dan terkenal hingga seluruh penjuru negeri, yaitu Roro Jonggrang. Sementara itu, di Kerajaan Bengging hiduplah seorang pemuda sakti bernama Bandung Bondowoso. Ia dikenal sebagai kesatria pemberani yang memiliki kesatria luar biasa. Suatu hari, Bandung Bondowoso mendapat perintah untuk menyerang Kerajaan Prambanan. Pertempuran besar itu terjadi. Dengan kekuatan dan kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan Prabu Boko. Raja raksasa itu gugur di medan perang, dan Kerajaan Prambanan jatuh ke tangan Bandung Bondowoso. Setelah kemenangannya itu, Bandung Bondowoso memasuki istana dan melihat Roro Jonggrang. Ia langsung terpesona oleh kecantikannya. Tanpa berpikir panjang, ia pun menyatakan keinginannya untuk menikahi sang putri. Namun, hati Roro Jonggrang dipenuhi kesedihan dan kebencian. Bagaimana mungkin ia menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya? Meski begitu, ia tidak berani menolak secara terang-terangan karena takut akan kekuatan Bandung Bondowoso. Akhirnya, Roro Jonggrang menyusun siasat licik. Ia mengajukan syarat yang tampaknya mustahil. Aku bersedia menikahi denganmu jika kamu dapat membangun 1000 candi dalam satu malam. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat tersebut tanpa ragu. Saat malam tiba, Bandung Bondowoso mulai bekerja. Ia menggunakan kesaktiannya untuk memanggil makhluk halus dan pasukan jin dari berbagai penjuru. Dalam sekejap, pembangunan candi pun dimulai. Batu-batu besar dipindahkan dengan mudah, satu persatu candi berdiri dengan cepat. Roro Jonggrang yang mengawasi dari kejauhan mulai merasa cemas. Ia tidak menyangka Bandung Bondowoso hampir berhasil memenuhi syarat tersebut. Menjelang tengah malam, jumlah candi yang dibangun sudah mencapai ratusan. Semakin mendekati fajar, jumlahnya hampir mencapai 1000. Roro Jonggrang pun mencari cara untuk menggagalkan usaha tersebut. Ia memanggil para wanita desa dan memerintahkan mereka untuk menumbuk padi, serta menyalakan api-api di dapur. Suara lesung yang ditumbuk terdengar nyaring seperti tanda pagi. Cahaya api juga membuat langit tampak terang. Ayam-ayam pun mulai berkokok. Mengira hari telah fajar, mendengar dan melihat tanda-tanda itu, para jin merasa waktu mereka telah habis. Mereka segera menghentikan pekerjaan dan menghilang sebelum matahari benar-benar terbit. Saat itu, jumlah candi baru mencapai 999 buah. Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah ketika mengetahui bahwa ia gagal hanya karena satu candi. Namun, ia segera menyadari bahwa semua itu adalah tipu daya Roro Jonggrang. Dengan amarah yang meluap, ia berkata, "Kau telah menipuku. Untuk melengkapi candi ke-1000, kau harus menjadi bagiannya." Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arka batu. Seketika itu juga, tubuh sang putri berubah menjadi patung yang cantik, namun tak bernyawa. Konon, arka tersebut berada dalam kompleks candi Prambanan yang kini dikenal sebagai Arka Dewi Durga dan sering disebut sebagai perwujudan Roro Jonggrang. Nah, cukup sekian di sini. Pesan moral dari cerita Roro Jonggrang adalah kita tidak boleh berbohong atau menipu karena hal tersebut dapat membawa akibat buruk bagi diri sendiri. Selain itu juga, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, terutama dalam hal perasaan. Kita mampu mengendalikan emosi dan amarah agar tidak menyakiti hati orang lain. Setiap tindakan yang kita lakukan perlu dipikirkan dengan bijak karena pasti memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghadapi masalah dengan cara yang jujur, bukan dengan tipu daya. Sekian cerita dari aku. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian suka. Bye-bye!